Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzilah. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ala inna sil'atallahi al-jannatu." Hadithun hasanun rawahu Tirmidzi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang takut maka dia akan berjalan di malam hari. Artinya barang siapa yang takut kepada Allah, takut terhadap ancaman-ancaman Allah, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersegera untuk beramal. Bahkan dia berusaha memperbanyak ibadah di malam hari. Wa man adlaja balagal manzilah. Dan barang siapa yang melakukan perjalanan di malam hari, artinya melakukan ibadah di malam hari, bersegera untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunda-nunda amal soleh, balagal manzilah, dia akan sampai pada tujuannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah syurga. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Itu yang pertama, menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu sebab yang bisa menjadikan seseorang bersemangat untuk memperbanyak amal saleh, yang bisa menjadikan seseorang semangat untuk segera melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mengantarkannya kepada tujuan yang mulia, itu syurganya Allah Subhanahu wa taala, adalah al-khauf, yakni rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut terhadap ancamannya, rasa takut terhadap azabnya. Maka ini yang akan memotivasi, akan memberikan semangat kepada seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surah Al-Bayyinah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah balasan bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan takut kepadanya, seorang akan bisa meraih syurganya Allah Subhanahu wa taala dan akan bersemangat dan termotivasi untuk memperbanyak amal saleh dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam kita melaksanakan amal saleh itu kita diperintahkan untuk bersegera. Bahkan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan ucapan beliau, adlaja, itu berjalan di malam hari, segera mengerjakan amal saleh, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di malam hari, tidak menunda-nundanya. Sehingga kalau orang melakukan hal ini, maka dia akan mencapai tujuannya, itu mencapai syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan kita untuk mencari akhirat, dalam Al-Quran selalu dengan lafaz bersegera, berlomba-lomba, larilah. Sebagaimana dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah,
dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju syurga. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, fafirru ilallah, dan larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan hendaknya untuk hal itu untuk akhirat, hendaknya mereka berlomba-lomba. Jadi selalu dalam perkara akhirat Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk bersegera untuk berlomba-lomba. Nah, sedangkan dalam perkara dunia Allah Azza wa Jalla berfirman, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dan berjalanlah kalian di muka bumi ini dan makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz famshu, berjalanlah, menunjukkan yang seharusnya kita dalam perkara dunia ya itu tidak rakus, tidak tamak ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ya tidak berlebih-lebihan begitu. Karena kenapa? Ya kenapa hal tersebut mesti kita lakukan? Karena sejatinya rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Semua rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan surga. Itu sesuatu yang belum pasti kita akan mendapatkannya. Sehingga semestinya bagi kita untuk bersemangat untuk bisa meraihnya dengan cara memperbanyak amal soleh, memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat untuk melaksanakannya. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kepada kita bahwasanya syurga yang dalam hadis ini Nabi SAW katakan sebagai barang dagangannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ghaliyatun, sesuatu yang mahal. Dalam artian apa? Dalam artian untuk bisa meraih syurga itu tidak bisa kita hanya dengan angan-angan. Tidak bisa kita dengan cara nyantai-nyantai, dengan cara berleha-leha. Namun harus dengan perjuangan, harus dengan pengorbanan, harus dengan semangat untuk kita bisa meraihnya. Karena ini sesuatu yang mahal. Ya, sesuatu yang mahal. Maka harus dengan perjuangan, harus dengan pengorbanan. Itu dengan cara seseorang memperbanyak amal soleh dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sejatinya memang seorang itu tidak bisa meraih syurga dengan amalannya secara langsung, artinya tukar syurga dengan amalannya nggak bisa, karena amalan kita itu terlalu sedikit dibandingkan dengan nikmat syurga. Namun dengan amalan kita itulah kita akan bisa meraih rahmat, kasih sayang dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita bisa meraih syurganya. Semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang bisa yang menjadi pewaris dan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.